bagi guru tertentu tahap 2 2024. Perkenalkan, saya Nurjana Pangaribuan. Saya adalah mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 2 di LPTK Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa RTA 2G124117. Saya adalah guru kelas 5 di UPTD SD Negeri 22 Air Batu, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG bagi guru tertentu tahap 2 2024. Berikut adalah video praktek yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya pada pagi hari ini kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan ke depan. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, Ibu seluruhnya siap? Berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, Ibu absen dulu ya. Adam Amantasya, Agil Habibah, Ajeng Dian Novita, Anggun Lestari, Aska Alfarabi, Cepo Jeremy, Cinta Baru Pandiangan, Deandra, oh sakit ya Deandra, Dimas
Satir? Oh iya, tadi udah permisi sama Ibu. Gideon, Jeki, Jessica, Kartika, Lydia, Marpel, Noplina, Rapa, hadir ya, Rika, Digo, Jarsi, Jepanya. Iya, berarti hari ini yang tidak hadir hanya 2 orang ya, Nah Ibu, dan mereka sedang sakit. Ya, coba Anak Ibu keluarkan perlengkapannya, alat tulisnya. Hari ini kita belajar apa? Belajar IPAS. Yuk, keluarkan bukunya, pensilnya, pulpennya, penghapus semua dikeluarkan ya Nak. Letakkan di atas meja. Siswa kelas 5 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Nah, Anak Ibu, pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa ya, Nak? Tentang bagian-bagian telinga. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, Ibu akan membacakan apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah nanti Ibu menyampaikan materi, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan Ibu juga mengharapkan anak-anak Ibu dapat mendeskripsikan bagaimana hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Nah, sekarang kita masuk ke rantai makanan. Coba dibuka bukunya, Nak. Halaman 32. Semua makhluk hidup memerlukan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Nah, Anak Ibu tadi di rumah sudah sarapan atau belum? Sudah. Jadi kalau misalnya kita sudah sarapan, otomatis energi kita sudah terisi, ya kan? Jadi kita semangat. Mau berangkat kita ke sekolah kita semangat. Sampai di sekolah nanti belajar kita tetap semangat. Nah, kalau kita tadi belum sarapan, pasti kita lemas, ya kan? Mau belajar jadi tidak fokus karena nggak ada energi di dalam diri kita. Tanpa makanan manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Nah, Anak Ibu, kalau manusia atau kalian makannya apa aja, Nak? Makan sayuran, terus buah-buahan, daging. Ya, berarti kamu pemakan segala ya. Ya. Jadi manusia itu bisa mendapatkan makanan dari alam, ya, karena kalau misalnya kita mau makan sayur, kita bisa tanam sayur. Kalau misalnya kalian mau makan daging, bisa berburu daging, bisa kita cari dari alam. Ya kan? Atau kalau sekarang udah ada pasar ya, udah ada dijual belikan. Nah, mereka dapatnya dari mana? Dari hasil pelihara ataupun dari hutan. Ya. Nah, itu tadi manusia mendapatkan makanan bisa dari alam. Bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimana ya, Nak, cara tumbuhan mendapatkan makanan? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Iya, Lina? Melalui fotosintesis. Iya, benar. Jadi tumbuhan itu mendapatkan makanan dari cahaya matahari, kemudian melakukan fotosintesis. Nah, itu tumbuhan berarti dari cahaya matahari, ya kan? Nah, kalau hewan dari mana, Nak? Ada yang tahu? Ya, Rika. Alam. Dari alam. Iya, bisa juga ya, Nak. Kalau hewan itu bisa dia
manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, cara makan hewan ada berapa? Ada 3. Ada yang disebut hewan, yang pertama hewan herbivora. Herbivora itu hewan apa? Pemakan tumbuhan. Yang kedua, karnivora. Karnivora itu hewan apa? Pemakan daging. Benar, good. Yang ketiga ada apa, Nak? Omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Dia bisa makan daging, bisa makan tumbuhan. Nah, contoh hewan herbivora apa aja? Kelinci, sapi, kambing, kerbau, ya benar. Iya, dan lain-lain. Itu tadi herbivora, good. Sekarang karnivora, contohnya apa? Singa, benar. Harimau, benar. Iya, ular. Iya, buaya, kata si Digo. Ya, benar. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang dapat menyebabkan perpindahan energi makan dan dimakan. Jadi hewan satu memakan hewan yang lainnya. Itulah dia rantai makanan. Nah, di dalam rantai makanan ada perannya, Nak. Ada peran masing-masing di dalam rantai makanan. Coba Anak Ibu perhatikan gambar ini. Ini gambar apa, Nak? Rumput. Rumput itu termasuk tumbuhan. Rumput itu tumbuhan. Nah, tumbuhan hijau menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Seperti yang dibilang Lina tadi, tumbuhan itu mendapatkan energi dari matahari. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Nah, jadi produsen itu dapat menghasilkan makanan sendiri. Ingat ya, Nak? Produsen dapat menghasilkan makanan sendiri. Itu tadi peran yang pertama, tumbuhan produsen. Peran yang kedua apa? Coba Anak Ibu lihat. Ini gambar apa, Nak? Kelinci. Kelinci ini termasuk hewan apa ya? Herbivora. Makan apa dia? Iya, bisa makan rumput, bisa makan wortel, iya kan? Ini apa, Nak? Elang. Elang ini termasuk hewan karnivora. Karnivora itu berarti pemakan daging. Nah, ini adalah hewan binatang herbivora yang ini tadi yang pertama, itu memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora itu berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ingat ya, Nak? Tadi produsen. Tumbuhan itu produsen. Kemudian hewan herbivora merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian hewan karnivora yang pemakan daging itu termasuk di urutan konsumen tingkat 2. Ya, setelah herbivora itu karnivora. Jadi kalau herbivora tingkat 1, karnivora tingkat 2. Nah, karnivora ada tingkat 3 ya, Nak? Tingkat 3, tingkat 4 dan seterusnya. Jadi bisa aja hewan yang kecil dimakan hewan yang lebih besar. Gitu. Tapi kalau herbivora itu tidak ada tingkat 2 ataupun 3 ya, Nak. Herbivora kedudukannya hanya di konsumen tingkat 1. Iya, yang boleh tingkat 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah hewan karnivora ya, good. Nah, peran yang ketiga itu ada pengurai. Ini gambar apa ini, Nak? Jamur. Ini bakteri. Iya, pengurai. Jamur ini ataupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup yang sudah mati, tapi yang sudah menjadi bangkai. Kalau sudah mati berarti dia akan menjadi bangkai. Oleh karena itu jamur maupun bakteri ini berperan sebagai pengurai atau disebut dengan dekomposer. Oke, paham sampai di sini Anak Ibu?
Coba ibu ulangi. Peran rantai makanan. Yang pertama ada apa? Iya, tumbuhan hijau berperan sebagai produsen. Yang kedua ada apa nak? Ya, binatang herbivora misalnya. Herbivora itu berada di tingkat mana? Konsumen tingkat 1, benar. Kemudian ada hewan apa lagi? Karnivora, berperan ya di konsumen tingkat 2, 3 dan seterusnya. Nah yang terakhir ada pengurai atau dekomposer. Nah coba perhatikan gambar ini nah. Ini adalah contoh rantai makanan. Nah lihat ini gambar apa? Gambar rumput. Rumput ini berperan sebagai produsen. Kemudian rumput dimakan oleh apa ini nak? Belalang. Belalang ini berada di tingkat mana? Iya, belalang itu hewan apa ya? Herbivora atau karnivora? Herbivora, bener good. Jadi dia berada di konsumen tingkat 1. Setelah itu belalang dimakan oleh kakak. Kakak berkedudukan di konsumen tingkat 2. Setelah kakak dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ular itu hewan apa nak? Karnivora. Benar. Kemudian ular dimakan oleh elang. Elang ini adalah hewan ya konsumen tingkat 4 dan dia merupakan hewan karnivora. Benar. Kemudian elangnya mati ya karena mati menjadi bangkai, kemudian berproses menjadi dekomposer. Nah dekomposer ini nah atau pengurai ini bergabung dengan tanah membentuk tanah humus sehingga tanah itu menjadi subur baik untuk tumbuhan. Jadi ini berkesinambungan ya nak. Berkesinambungan dia saling membutuhkan. Nah, anak ibu tahu nggak konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Dari gambar ini yang mana puncaknya nak? Elang, bener elang. Nah, ini bagian ini diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Nah, elang tadi adalah hewan karnivora. Biasanya hewan yang berada di posisi puncak itu tidak diburu oleh hewan lainnya. Tidak diburu oleh hewan lainnya. Nah, mereka mati itu karena waktu biasanya atau karena bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau bisa juga diburu oleh manusia. Nah, jadi mati karena bukan dimangsa hewan lain, tapi karena dia memang sudah waktunya untuk mati atau dimangsa oleh manusia atau karena bertarung dengan hewan lain karena saling memperebutkan makanan. Oke? Ketika makhluk hidup mati, bangkainya itu akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Nah, ini dia tadi, ini dekomposernya. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Jadi kalau udah mati dia akan menimbulkan bakteri. Jamur kemudian diproses menjadi dekomposer. Nah, hasil penguraian ini seperti yang Ibu bilang tadi, bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah tersebut dapat tumbuh dengan baik untuk tumbuhan. Nah, keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang. Ini dekomposer ini dapat mendaur ulang proses rantai makanan agar dapat kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Nah, tadi itu sudah Ibu sebutkan rantai makanan pada ekosistem darat. Sebelum kita masuk ke ekosistem laut, nah ini adalah contoh rantai makanan yang seimbang ya nak. Kalau seandainya salah satu komponen mengalami kepunahan atau hilang, apa yang terjadi nak?
sehingga populasi katak semakin meningkat, semakin banyak karena nggak ada yang memangsa katak. Jadi katak itu semakin banyak populasinya, semakin tinggi. Nah, kalau katak populasinya tinggi, sementara belalang ini cuma sedikit lah, karena sudah banyak kan. Katak ini memangsanya belalang. Sementara katak banyak populasinya, belalangnya sedikit, jadi nggak seimbang, ya kan? Nah, jadi itu ya nak, kalau ada yang punah berarti terjadi ketidakseimbangan dalam rantai makanan. Nah, udah paham untuk ekosistem darat, untuk rantai makanan pada ekosistem darat, sudah paham anak ibu? Iya, jadi tadi yang pertama itu produsen, kemudian hewan herbivora, baru hewan karnivora, baru pengurai atau dekomposer. Ya. Kita lanjutkan ke ekosistem laut, rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, kalau di darat itu ada tumbuhan sebagai produsen. Kalau di laut ada juga nak tumbuhannya, tumbuhan laut disebut dengan fitoplankton. Coba perhatikan gambar ini nak. Ini anak yang dinamakan fitoplankton. Nah, fitoplankton ini berperan sebagai produsen pada ekosistem laut. Karena fitoplankton ini butuh sinar matahari untuk berfotosintesis. Maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Jadi tumbuhan ini hidupnya di permukaan air laut, bukan di tengah-tengah ataupun di bawah ya nak. Bukan di dasar laut hidupnya, tapi di permukaan laut fitoplankton ini. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di laut. Jadi fitoplankton ini tumbuhan yang berperan sebagai produsen, benar. Tapi disebut dengan fitoplankton. Kemudian fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton. Zooplankton bentuknya seperti ini ya nak. Nah, kalau anak ibu pernah suka nonton SpongeBob nggak? Ada nggak di situ yang berperan namanya plankton? Nah, jadi fitoplankton ini hampir mirip ya nak. Hampir mirip seperti plankton yang ada di film SpongeBob itu. Bentuknya kecil, ada antenanya. Nah, jadi zooplankton ini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Jadi setelah fitoplankton, kemudian fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton ini akan dimakan oleh, ini gambar apa nak? Iya, gambar ikan-ikan kecil. Nah, zooplankton ini akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Jadi ikan-ikan kecil ini berperan sebagai konsumen tingkat 2, benar. Kemudian ikan-ikan kecil akan dimakan oleh burung pelikan. Ini namanya burung pelikan. Anak ibu tahu nggak burung pelikan makannya apa? Iya, makan ikan. Burung pelikan makan ikan. Ikan yang di mana? Yang di laut, tapi dia yang di permukaan laut ya nak, karena ikannya nggak bisa masuk ke dalam lautnya. Nah, jadi burung pelikan ini berperan sebagai konsumen tingkat 3, benar. Nah, kemudian ini gambar apa nak? Daun mati. Kemudian daun mati ini berperan sebagai produsen. Nah, daun ini atau tanaman ini yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Jadi bukan hanya bangkai aja, nah, cacing tanah pun bisa berperan sebagai dekomposer. Pada cacing tanah, rantai makanan itu terjadi seperti ini tadi. Daun mati ini berperan sebagai produsen, benar, produsennya. Kemudian cacing memakan daun mati. Kemudian cacing ini dimakan oleh burung. Oke, anak ibu sudah paham? Ya. Nah, kalau sudah paham,
Coba anak ibu perhatikan video yang akan ibu putar. Nanti setelah menonton video, berikan tanggapannya ya nak. Sebentar ya. Nah, yuk perhatikan videonya. Iya. Siapa yang bisa memberikan tanggapannya setelah menonton video? Oke, Ajeng, sini lah. Iya. Apa yang Ajeng lihat dalam video tersebut? Pertama ada sebuah tanaman, dia disebut dengan produsen. Setelah itu tanaman teman menjadi produsen. Setelah itu tanaman dimakan oleh belalang. Belalang merupakan konsumen tingkat 1. Setelah itu belalang dimakan oleh katak. Katak merupakan konsumen tingkat 2. Setelah itu katak dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat 3. Setelah itu katak dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat 3. Setelah itu ular mati menjadi dekomposer. Ya, benar atau enggak ya nak? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Ajeng. Terima kasih ya nak untuk keberadaannya. Benar ya nak? Tadi yang pertama, tadi matahari, tumbuhan mendapatkan sumber energi dari matahari. Kemudian tumbuhan tersebut tadi dimakan oleh belalang, benar. Kemudian belalangnya dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian kataknya dimakan oleh ular, benar. Ularnya berperan sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian ularnya mati, kemudian menjadi pengurai atau dekomposer. Oke. Nah, video yang kedua, coba perhatikan lagi anak ibu. Siapa yang bisa nanti memberikan tanggapannya maju ke depan ya. Sekali suasana ini dan kelihatannya dengan ini cukup hijau-hijau. Seperti itu dengan suara cantik dari rasanya. Aku akan mencari. Itu ya, bukan apa-apa. Kau? Asik, kita sarapan. Tinggal menunggu kita makan.
Kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Ya. Lumayan rumah kota kecil. Apa ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu si ular. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini Lang? Lihat pemandangan. Asik. Kok kesaran? Kamu sarapanku hari ini. Aduh, gak kuat. Iya, siapa yang bisa menjelaskan video tersebut? Oke, Lydia, silakan ke depan. Tadi yang pertama cahaya matahari bersinar ke rumput. Lalu rumput dimakan oleh belalang. Rumput merupakan produsen. Belalang merupakan konsumen tingkat 1. Lalu belalang dimakan oleh katak. Katak yang merupakan konsumen tingkat 2. Lalu katak dimakan oleh ular. Ular yang merupakan konsumen tingkat 3. Ular dimakan oleh elang. Elang yang merupakan konsumen tingkat 4. Kemudian elang mati dan menjadi decomposer. Beri tepuk tangan dulu untuk Lydia. Semangat dong nak, tepuk tangannya. Iya, benar atau enggak tadi yang dibilang Lydia nak? Benar, berarti anak ibu sudah hampir paham. Sudah tahu ya kan nak tentang rantai makanan itu kan nak? Nah, apa sih tadi rantai makanan? Ayo, oke. Iya benar, proses makan dan dimakan. Nah, anak ibu kita nyanyi ya, biar lebih paham lagi. Ibu sudah sediakan lagu tentang rantai makanan. Kita sama-sama nyanyi ya. Dengarkan lagunya. Nyanyi yang semangat ya nak. Oke, boleh sambil tepuk tangan boleh. Ayo kawan, kita belajar pokoknya rantai makanan.
rantai makanan. Iya, beri tepuk tangan untuk dirimu sendiri. Oke, selesai. Nah, jadi anak ibu tadi udah tahu tadi karena rantai makan itu proses makan dan dimakan. Kalau seandainya salah satu komponen mengalami kepunahan di dalam rantai makanan yang terjadi adalah ketidakseimbangan rantai makanan. Oke, nah coba karena sudah paham, hari ini kita membuat diorama. Jadi ibu akan membagikan bagi kelompok dulu ya, Nak. Jadi yang barisan sini kelompok 1, yang ini sampai ke Cinta kelompok 2, kemudian Lina sampai ke Digo kelompok 3, Rika sampai ke Adam kelompok 4. Jadi ibu nanti akan membagikan kertas. Nah, di dalam kertas ini merupakan rantai makanan. Jadi anak ibu tinggal susun aja, nanti digunting kemudian disusun. Ya, disusun yang mana perannya produsen, yang mana dia nanti konsumen tingkat 1, mana konsumen tingkat 2. Jadi nanti disusun ya. Anak ibu tinggal menyusun aja. Oke, paham anak ibu? Oke. Boleh dikeluarkan guntingnya, lemnya. Oke, bisa langsung dikerjakan anak ibu. Ibu kasih waktunya 20 menit ya. Bisa ya? Ayo.
Waktu kita tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi nanti selesai ya, Nak. Kelompok 1 udah selesai. Sedikit lagi ya? Iya, sedikit lagi. Kelompok 2 gimana? Lempox. Lempox itu sama siapa, Nak? Nama itu Amerika. Loh, masa Lempox itu sama kamu tapi ini kan ini sama si punya cinta. Ya apa kalau anak pagi-pagi tutupnya dia kan? Ya udah itu minta aja lemnya. Kelompok 2 udah selesai? Sedikit lagi. Kelompok 3? Sedikit lagi juga. Oke, kelompok 4 hampir selesai. Dua menit lagi. Cantik tuh. Tinggal nempel judulnya ya. Bisa ya. Kelompok 2 sudah selesai katanya. Yuk, yang sudah selesai kembali duduk yang rapi. Kelompok yang sudah selesai duduk yang rapi dulu, Nak. Kelompok 1 gimana? Ini kelompok 2 udah selesai ini, Nak. Kita tunggu sebentar lagi ya kelompok 2 ya.
Siap? Oke, kelompok 3 kembali duduk di tempat duduknya nak. Tinggal kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 1 oke. Kelompok 4 gimana? Sedikit lagi, hampir selesai. Iya. Oke ya, sudah bisa ya nak? Kita presentasikan ya hasil diskusinya ya. Yang pertama itu kelompok 1. Kelompok 1 silakan ke depan bawa hasilnya. Kelompok yang lain perhatikan ya nak. Kemudian nanti beri tanggapan benar atau tidak ya yang dibuat oleh kelompok 1. Coba perhatikan. Ayo ke depan semuanya nak. Iya, ada depan dong. Awas jatuh. Oke, sini ke abang Aska. Sebelah sana nak. 2 di sana. Iya, siapa nih yang mau ngomong? Yang pembawa acaranya? Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan karya kami. Yang pertama ada rantai makanan dalam ekosistem darat. Yang pertama produsen, kemudian dimakan rumput dimakan kambing. Kambing adalah konsumen tingkat 1. Kambing dimakan oleh singa adalah konsumen tingkat 2. Lalu singa mati menjadi pengurang. Benar atau salah? Benar, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ini semangat nih, cantik-cantik nih. Ada satu cowok ganteng dia nih. Ayo. Sini kakak, sini kak. Siapa nih jadi protokolnya? Dimas. Oh, yang paling ganteng nih Abang Dimas. Coba yang megang jangan Dimas dong. Yang megang yang lain. Nah, biar Abang Dimas yang ngomong. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kami akan membacakan penampilan hasil karya kami tentang ekosistem di sawah. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Pertama, padi berperan menjadi produsen. Padi dimakan oleh tikus sawah. Tikus sawah berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian tikus sawah dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ular sawah dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian elang mati menjadi pengorek. Demikianlah diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tadi rantai makanan pada ekosistem sawah. Tadi katanya padi dimakan oleh tikus sawah, kemudian tikus sawah dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati menjadi pengurai. Benar atau salah? Benar. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 3.
Padi dimakan oleh burung pemakan biji, berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat 2. Kemudian ular dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen tingkat 3. Kemudian elang mati dan menjadi pengurai. Demikianlah hasil diskusi kami. Selamat pagi. Benar atau salah ya, Nana? Benar? Benar. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Selanjutnya yang terakhir kelompok 4. Siapa ini sebagai pembicara? Jarsi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hari ini kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama ada fitoplankton, dia berperan sebagai produsen. Kemudian ada zooplankton, dia berperan sebagai konsumen 1. Ada ikan-ikan kecil yang berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ada ikan-ikan sedang yang berperan sebagai konsumen 3. Kemudian ada ikan besar yang berperan sebagai konsumen 4. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya. Benar atau salah ya, Nak? Coba lihat. Tadi yang pertama ada fitoplankton, kemudian zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Ya, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok 4. Oke, ada Ibu. Oke, anak Ibu. Nah, karena sudah paham, Ibu akan membagikan tugas kalian. Tugasnya membuat satu contoh rantai makanan. Ya, Ibu akan bagikan kertas. Di kertas itu nanti kamu buat satu contoh rantai makanan ya. Paham ya anak Ibu? Paham ya? Oke. Ayo anak Ibu, buatlah satu contoh rantai makanan. Ayo gambarkan di kertas yang sudah Ibu bagikan. Ayo. Contohnya seperti yang tadi waktu kita membuat diorama ya Nak. Boleh digambar ya, gambar dioramanya juga boleh. Jadi tahapannya itu udah sesuai tahapannya ya Nak Ibu. Ada produsennya, ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, boleh sampai 3 atau 4 boleh, sampai pengurai. Iya.
tidak? Mudah? Mudah ya, lumayan ya. Kalau sudah paham, pasti bisa buatnya, buat satu rantai makanan. Ya. Lebih cantik kalau dicek ya nak, biar lebih bagus gambarnya, lebih rapi, lebih cantik, lebih indah gambarnya kalau dicek. Ini dioramannya ibu bilang dulu ya nak. Di situ keterangannya buat produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai. Berarti hewannya ada berapa itu nak? Sampai konsumen tingkat 3, berarti hewannya ada berapa? Kalau sampai konsumen tingkat 3, berarti hewannya ada berapa? Ada 3, benar. Karena kan produsennya itu tumbuhan. Konsumen tingkat 1, 2, 3 itu binatangnya, baru pengurai. Jadi buat hewannya sebanyak 3. Tumbuhan 1, hewannya 3, pengurainya 1.
belnya sudah berbunyi. Oke anak ibu, nanti dilanjutkan di rumah ya. Nah itu tadi sudah ibu perhatikan, rata-rata sudah mulai benar, sudah benar. Nanti tinggal di rumah tinggal diwarnai ya, anak ibu di rumah nanti diwarnai. Oke, bagaimana anak ibu perasaannya hari ini belajar hari ini? Bagaimana perasaan kamu? Senang, iya senang hari ini kita belajar. Kemudian apa lagi? Gembira, iya senang gembira ya nak. Kenapa? Karena ada nonton video ya, ada nyanyi. Oke anak ibu, coba duduk yang rapi sayang. Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Proses ya, makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk perpindahan energi. Nah, kalau salah satu konsumen mengalami kepunahan, apa yang terjadi? Iya, ketidakseimbangan rantai makanan. Jadi anak ibu sudah paham nggak apa itu rantai makanan? Sudah, oke. Nah, jadi sampai di sini dulu pelajaran kita. Besok kita ketemu lagi. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, anak ibu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa ke kamar dan kita masing-masing. Beradiwa. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita pada hari siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.